Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam kesempatan ini, saya Siti Kurnia, guru BK SMA Negeri 1 Cilengsi. Dalam hal ini, saya mengajar di kelas 11 dan 12. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi ke kelas 11 sesuai dengan kebutuhan angket yang saya sebarkan kepada anak-anak bahwa BK dalam memberikan sebuah layanan terhadap siswanya atau peserta didik itu ada beberapa, diantaranya adalah ada layanan klasikal, itu menggunakan jadwal di kelas per kelas 1 jam pembelajaran. Lalu ada yang disebut dengan layanan individual, itu per siswa, bisa diberikan layanan-layanan individual sesuai kebutuhan juga kebutuhan siswa. Lalu ada layanan bimbingan kelompok atau konseling kelompok, itu 3 layanan tadi bisa diberikan di luar kelas secara terjadwal, bisa di ruang BK atau di tempat-tempat lain yang bisa kondusif dalam memberikan layanan-layanan. Dalam hal ini, saya akan memberikan layanan bimbingan klasikal di kelas 11 sesuai dengan angket yang saya sebarkan ke siswa pada awal tahun pembelajaran bahwa siswa kelas 11 mayoritas membutuhkan layanan klasikal mengenai burnout atau kebosanan. Dalam hal ini saya akan menjelaskan apa itu burnout yang terjadi pada siswa-siswi kami di kelas 11. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional fisik, secara fisik, mental, dan disebabkan oleh stres yang berkepanjangan. Burnout itu akan terjadi karena memang ada penyebabnya. Apa yang menyebabkan terjadinya burnout? Di antaranya adalah yang pertama, siswa atau peserta didik lebih menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bekerja dan belajar tanpa ada sebuah selingan-selingan. 2, tidak memiliki kontrol akan pekerjaan. Yang ketiga, kurangnya penghargaan atau apresiasi dari pihak lain. 4, melakukan aktivitas yang monoton secara terus-menerus. 5, kurangnya hubungan yang suportif antara siswa dan yang lainnya, atau siswa dengan siswa, bisa siswa dengan guru. 6, kurang tidur. Ya, ini banyak penyebabnya, bisa karena memang terlalu banyak tugas atau mungkin dia sendiri yang tidak bisa membagi waktu dengan baik sehingga sampai tertidur pun kurang. Ketujuh, kecenderungan bersikap perfeksionis. Kedelapan, bekerja dan kondisi dengan tekanan tinggi secara terus-menerus. Tentunya ini tidak semua siswa ya, tapi kebetulan di kelas 11 ini ternyata keadaannya mereka sedang mengalami burnout. Yang selanjutnya adalah tanda-tanda burnout. Burnout atau kebosanan pada diri peserta didik atau siapapun akan muncul karena yang pertama, kelihatan terasa lelah dan tidak bertenaga setiap saat atau lebih tidak bersemangat. Yang kedua, sering sakit kepala dan pegal. Nah, karena yang namanya sakit kepala ataupun pegal tidak juga karena memang gangguan secara kesehatan, tapi bisa juga karena memang dia bosan menghadapi aktivitasnya dalam keseharian. Itu bisa terjadi menimbulkan sakit kepala dan pegal-pegal. Yang ketiga, perubahan pola makan dan tidur. Mungkin di sini ada sedikit motivasi untuk makannya berkurang
atau nafsu makannya berkurang, sehingga dia merubah pola makannya, bahkan mungkin kurang makannya sehingga tidak bisa tidur. Yang keempat, kehilangan motivasi untuk melakukan aktivitas apapun. Jadi dia pasif, lebih diam, tidak melakukan hal-hal yang produktif. Yang kelima, menghindari tanggung jawab dan terus menunda pekerjaan. Ini biasanya terjadi pada anak-anak yang sudah mulai menunda-nunda pekerjaan ataupun bahkan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline-nya. 6. Siswa lebih sensitif. Itu sekian materi tentang burnout yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang, dan nanti bisa dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan atau kasus-kasus yang terjadi pada diri siswa itu sendiri. Bisa saya lakukan melalui konseling individual ataupun konseling kelompok, bisa di luar kelas atau layanan-layanan di luar kelas. Jadi bukan melalui layanan bimbingan klasikal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.